ya. Anna alam al-barzakh laysa bi'alam al-barzakh. Karena sudah ada alam maka orang yang mati bahkan tidak normal tidak ada proses pengukuran biasa, tetap saja ada jadi jangan berpikir kalau mati di laut akan ada timbul ada kehidupan kubur. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, bebas. 1, 2, 3. Tetap terjadi ya, namanya pertanyaan munkar dan nakir, ada kemudian tak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini kita beberapa hal poin penting yang berkaitan dengan Apa sih dia? pertama. Oke. Geser ya, boleh geser. Geser lagi. Yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi Kak, bebas. 1, 2, 3. Tafsir saya dari hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Hadisnya riwayat tamkinkanlah orangnya kasihlah nikmat atau sakaratul maut. Yang kedua, maka mau takut yang sama yang tamkinkan orang yang akan mati. Sakaratul maut akan matinya lah, cuma belum sakaratul maut. Jangan tamkinkan darah. Mati sakaratul maut yang pertama. Yang kedua, mau takut orang yang sama. Kalau orang yang sakaratul maut tentu yang lebih utama untuk ditampilkan karena kondisinya memang sangat-sangat krusial berkaitan dengan penghujung hayat hidupnya dan kita hantarkan terakhir terucap kalimat la ilaha. Ayo angkat. Sebagaimana sabda Rasul tadi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang-orang yang sakaratul maut di antara kamu dengan ucapan la ilaha dengan cara yang bijak, dengan cara yang elegan. Jangan berlebihan, jangan dipaksa. Berlebihan dipaksa maksudnya kalau memang sulit orang ini mentalkan, misalnya dia dalam kondisi yang betul-betul berat ya, atau dia bekerja dan lain sebagainya, maka tenangkan dulu, jangan langsung teriak dulu lah, kita dia berteriak kita teriak, maka itu tampilkan dengan bijak. Kalau memang dia memang sudah sulit dan dia diam ya, bisa ditenangkan, baru kemudian dikasihnya la ilaha. Jangan dipaksa. Kenapa? Karena kalau dipaksa Spiderman, bawain dah Spiderman. khawatir yang sakaratul maut itu bukan karena takut, tapi karena keringaman dengan kita yang berorigin mental kita dan teriak Allah. Kita tahu kalau orang yang terakhir mengucap tulisannya la ilaha illallah bahwa itu pokoknya berteriak orang yang mati. Misal malam dia misalkan lapor mau kita talqinkan la ilaha illallah, kita ucap tulisannya la ilaha illallah, biarkan. Ternyata meninggalnya besok pagi. Tidak apa-apa.
ada misalnya disebutkan oleh Imam Nawawi. Kalau ada orang talqinkan la ilaha illallah dan selesai dia sempat mengucapkan sampailah besok pagi sedetik nak mati. Yo, boleh. Biasanya orang yang sudah tidak jelas ada kalimat-kalimat yang biasa diucapkan yang memang tidak biasa terucaplah, misalkan kalau di mobil ayam pada ayamnya mobil motornya. Kalau tersebut ada yang jeda setelah kalimat la ilaha illallah malam tadi jeda oleh kalimat yang lain, baru tidak apa-apa kita bisikan lagi mengantarkan kembali kalimat terakhir. Kalau tidak baca sama sekali, biarkan lah. Yang kita tidak terus. Itu termasuk Ya Allah. Pas. Sahabat Nabi para tabi'in membesarkan kepada keluarganya dan kalau harus bukan yang bukan tampilkan arusitna yang kepada kami karena kami disebutkan ingatkan bahwa aku ridho Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammadin nabiyya, Muhammad sebagai nabiku, wa bil Quran imam, dan Quran sebagai imam sebagai kitab. Namun yang paling utama saja, walaupun ditalkinkan untuk orang yang tidak meninggal, kata beliau mengatakan yang lebih bermanfaat, yang mengambil manfaat. Ketika sudah dikumpulkan dan banyak ditalkinkan, ingatkan tentang yang lebih banyak kalian manfaat yang masih hidup saat itu. Kenapa? Mengingatkan bahwa suatu saat kita bakal kubur sama statusnya kita dan pertanyaan juga akan sama. Minta karet. Wahai berotan, falamani amin makna talqin orang yang sedang mayat itu kata larangan tapi yang penting bagi kita yang masih hidup ini yang seharusnya mempersiapkan berbagai macam hal kita agar bisa nanti di akhir hidup kita terucap baik. Berikutnya nomor 2, ini ada sebagian orang dari kaum yang berkeyakinan bahwa kalau orang sudah mati amalnya penuh dan tidak ada urusan lagi orang yang masih hidup dengan orang yang mati. Dia beranggapan amal orang yang masih hidup itu tidak bisa kemudian diniatkan untuk orang yang mati. Masing-masing yang mati urusan yang mati, yang hidup urusan kamu yang masih hidup. Sebagian berpendapat itu. Bagaimana pandangan Ahlus Sunnah terkait dengan amalan orang yang masih hidup, orang yang sudah wafat? Dalam akidah Ahlus Sunnah disebutkan bahwa ini riwayat-riwayat yang berbicara sepakat. Satu riwayat dari Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bisa seorang wanita
Perempuan dari Juhaina datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, kemudian perempuan ini berkata, Inna ummi nadarat an tahujja wa lam tahujj hatta matat. Ya Rasulullah, ibuku berniat ingin haji, namun sebelum menunaikan hajinya beliau meninggal dunia. Apa haji anda? Boleh aku berhaji niatkan untuk ibuku yang meninggal? Pertanyaan wanita dari Juhaina kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hajikan buat ibu. Ara'aita law kana ala ummika dainun akul fi qawbati. Bagaimana pendapatmu kalau ada hutang kepada Allah? Berhak untuk ditunaikan. Ini menunjukkan bahwa ibadah orang lain. Kan yang berhaji siapa? Anaknya yang masih hidup. Untuk siapa? Masih sudah mati. Tidak ada manfaat. Nomor 2, dari Ibnu Abbas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang laki-laki berhaji, namun dia berniat begini. Labbaika antumuma. Aku menyambut panggilanmu ya Allah untuk rumah. Jadi tapi meniatkan untuk rumah. Nanti nanya karena mendengar ucapan orang itu, masuk rumah, siapa di rumah itu? Laki-laki yang menjawab, aku au qaribun. Rumah itu saudara saya atau kerabat saya ya Rasulullah. Dan Nabi kemudian merespon, hajatna an nafsi, kau sudah haji belum? Qala la, dia belum ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, hujja an nafsi, haji dulu buat dirimu, summa hujja an rumah, itu haji buat dirimu. Kalau seandainya orang yang masih hidup tak kasih manfaat amalnya diniatkan untuk orang yang mati, tidak mungkin Nabi nyuruh orang ini haji untuk dirinya dulu, habis itu haji untuk sebelumnya. Nomor 2 adalah tentang puasa. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menggantikan puasa. Kalau ada orang mati, ada utang puasa, nanti yang bersabda, kalau tak kasih manfaat, ngapain diganti dengan orang yang hidup, kan gitu. Misalnya, ada wanita yang ada utang puasa Ramadan karena uzur haid datang bulan. Kebetulan qadarullah misalkan meninggal dunia, maka suaminya atau anaknya itu mempuasakan, menggantikan puasanya, mengkodok puasanya atas saudara bapak yang bernazar puasa tidak sempat puasa pada rumah meninggal, maka puasakan oleh ahli warisnya atas nama almarhum. Tapi kalau puasanya itu memang sakit menawar, ini kan ada fidyah yang dibayar dan tidak perlu ada pembayaran kodok puasa oleh ahli waris, cuma bayar fidyah. Jadi puasa kalau hidup ini yang kalau untuk orang mati. Itu yang mengajarkan. Itu kan? Termasuk juga kurban. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban untuk keluarganya, untuk umatnya. Umatnya yang nanti, umatnya yang sudah tidak ada. Beliau kemudian mengingatkan tempat itu, andai saja tidak ada manfaat kurban itu, tidak mungkin nanti umatnya dalam kubur. Dan tentu ibadah berikutnya amal
yang dilakukan orang itu untuk orang yang sudah wafat itu adalah sedekah. Dari sahabat Sa'ad bin Ubadah, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah," dia berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi makan, ibuku meninggal dunia," kata Sa'ad bin Ubadah. "Apa tasaddaqu anha? Bolehkah aku sedekah atas nama ibuku yang meninggal?" Apa kata Nabi? Qala na'am, ya sedekah atas nama ibu. Fa'ayyu sadaqati afdal? Qala saqyul ma'. Ditanya oleh Sa'ad bin Ubadah, "Ya Rasulullah, apa sedekah paling utama?" Memberi air minum kepada orang lain. Ini dari riwayat ini yang dari Sa'ad bin Ubadah, riwayat yang paling artinya hadis ini digunakan dalam beribadah dan ternyata dalam sedekah asal syaratnya Oke, 1, 2, 3. memberatkan Lagi kak, bebas. 1, 2, 3. jangan sampai keluarga tidak siap 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. dari keluarga, dari tetangga yang bawa makanan, yang menyiapkan makanan. Kalau itu enggak ya, kalau kota kan, lalu kalau meninggal, kami yang bawa makanan, bawa kerang, bawa kelapa, bawa rayuan, pokoknya kamu tenang saya, masak dengan makan dari tetangga, gitu ya. Jadi tidak memberatkan. Kalau memang alhamdulillah keluarga almarhum punya kekuatan ekonomi, punya duit, ayo misalkan, udah masalah. Sampaikan saja ketika sambutan alhamdulillah Bapak Ibu jemaah sekalian dimuliakan Allah. Ini makanan yang kami siapkan, tenang saja ya, tidak menyulitkan kami. Saya ini adalah orang kaya lama, begitu banyak hektar-hektar tanah, kebun. Jangan khawatir, makan. Biar yang makan itu yakin gitu ya. Karena ada sebagian orang dia memang bersinar, masih aja makan. Jangan khawatir, aku mau kayak orang aman. Oh, makan, silakan makan. Ya. Kalau memang ada yang berat. Tapi kalau memang berat, ya tidak ada masalah. Makanya di sebagian tempat, termasuk di Palembang, alhamdulillah ada yang namanya tradisi. Masyarakat itu punya semacam komunitas amal kematian. Atau amal kematian. Pakem. Jadi saling bantu, iuran, gitu ya. Kalau ada yang berikan santunan. Nah, kalau memberi makan dengan air, memberi minum air, kemudian berkaitan dengan yang
Ada sebagian orang yang apa ya istilahnya membuat dalam binatang tersebut mereka tidak kenapa ternyata dua hal yang berbeda. Sudah ada riwayatnya dari kalangan salaf soleh apa kata beliau orang yang mati kita puluh hari bersyukurnya maka digunakan makanan atas nama al-makmur dalam bentuk hadiah yang kalau mungkin dalam bahasa kitanya atau sebagai juga memberikan kamu tidak ada mereka tidak tahu Al-Quran kalau yasin bagus ini paling berani tapi kalau yasin tidak Marni. Tadi yang laksanakannya tahu betul bahwa dalam yakin ibadah semua sudah tahu yang dibaca apa? Al-Quran. Baca untuk orang yang sakratul maut mudah Allah kalau dia yakin kalau dia mati mudah mati. Dibacakan untuk orang yang sudah dunia berikan ampunan oleh Allah. Susu 5.000 terusan lagi. Sekali baca itu nilainya seperti yang pernah 2 kali baca Quran sudah betul Quran ditambah al-falaq ditambah ayat yang dibaca Quran nanti zikir dibaca dibaca itu adalah takbir makanya acaranya kalau bapak yang hafal yang biasa mimpi takbir coba aja lihat isinya salawat kepada Nabi isinya yang luar biasa ini ada sebagian orang yang meminta namun apalah kalau tak siang baca baca masih penting ada orang yang bukan datang tanya ngobrol siapa juga teh siapkan makan tapi kita kan ada semua ketawa ngobrol sama kawan daripada kamu ketawa itu banyak orang ya.
Bagi yang tidak melakukan, ahlan wa sahlan jauh harap dan masalah. Dan masalah. Yang penting kalian menghargai kalau ada yang tidak apa-apa. Ya dengan cara yang lain ya. Silakan. Gitu ya. Tapi jangan tidak menyalahkan. Ngaku yang ya ada yang tahlilan. Ya ampun. Atau pemanah misal tidak sampai Bagi berapa? ya. Apa namanya? Hah? Pin dulu. Sudah. Sudah. Yang mana? Lapangan dulu. Pin baik dulu. Lapangan sudah. Lapangan sudah tadi pas kakak naik. Belum kakak tulis tapi. Maju lu. Ayo. Ayo.